semuanya, welcome to Next Generation Online Service. Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Ria. Kali ini aku mau sharing soal peran kita di generasi kita. Kenapa sih saya ada di generasi ini? Yuk, sebelum kita mulai sharing, kita berdoa dulu ya. Bapak yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan boleh mendengarkan firman, belajar firman. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini menolong kami makin hari makin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang isi hati kami, biarlah kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, teman-teman, pernah nggak sih teman-teman mempertanyakan, ngapain sih kok saya ada di generasi ini? Kenapa saya lahir pada zaman sekarang? Kenapa bukan cuma lahir pada zaman sekarang, tapi kenapa saya ditempatkan di tengah-tengah orang-orang yang beda zaman sama saya? Kayak mama beda generasi, kayak oma mungkin yang tinggal yang masih ada omanya, atau bahkan ada generasi yang lebih kecil lagi, adik-adik yang baru lahir mungkin. Nah, pernah nggak sih teman-teman bertanya, kenapa sih peran-peran saya? Apa sih peran saya di sini gitu ya? Mungkin buat teman-teman yang sudah pernah baca atau sering dengar tentang pembagian generasi, saya sekilas aja ya. Kayak misalnya mungkin teman-teman pernah dengar tentang baby boomer. Nah, baby boomer itu adalah orang-orang yang lahir di tahun sekitar tahun 46 sampai tahun 60-an. Jadi sekarang mungkin umurnya udah sekitar 70-an sampai 55 ke atas lah gitu ya. Nah, itu adalah orang-orang yang kenapa disebut baby boomer? Karena ini adalah orang-orang yang pada zaman mereka itu banyak sekali kelahiran bayi-bayi. Jadi sebelum zaman baby boomer ini, jadi itu sedang perang dunia. Nah, sedang perang ke dunia kedua, jadi orang-orang itu berkabur-kaburan, sibuk menyelamatkan diri. Nah, baby boomer ini adalah fase di mana, masa di mana, periode di mana perang dunia sudah berakhir, jadi orang berbondong-bondong sibuk bikin anak. Nah, ini kalau yang sekarang-sekarang ini mungkin sudah terlihat seperti pemimpin-pemimpin yang di perusahaan-perusahaan zaman dulu gitu ya. Pola mereka berbeda, cara mereka berbeda. Lalu ada satu generasi di bawahnya lagi, itu disebut generasi X. Nah, ini adalah generasi di mana teknologi mulai muncul. Jadi setelah perang dunia, baby boomer, kemudian masuk ke Gen X. Di sini teknologi mulai hadir. Orang-orang ini lahir di tahun sekitar 65 sampai dengan 80-an gitu ya. Jadi orang-orang yang karakternya mandiri, kemudian mengutamakan karir, kemudian tipe-tipe yang lebih problem solver seperti itu. Terus nextnya adalah generasi Y. Ini yang paling sering kita dengar. Nggak ada nama, kok nggak ada, salah sebut. Nama lainnya itu generasi milenial. Nah, ini orang-orang yang lahir sekitar tahun 80 sampai dengan 95. Nah, ini teknologi mulai semakin maju. Kalau tadi generasi X itu adalah orang-orang yang baru mengenal teknologi mulai masuk lebih canggih sedikit dibandingkan sebelumnya. Nah, ini kalau generasi milenial itu adalah generasi yang dimana mereka itu sudah mulai sibuk dengan sosial media, kemudian jadi cenderung malas karena semuanya terprovide dengan mudah lewat sosial media. Aplikasi-aplikasi mulai banyak gitu ya, dan kehidupan mereka jadi lebih mudah, rasa ingin tahunya lebih besar, tapi gara-gara rasa ingin tahu yang besar jadi gampang cemas karena tahu ini, aduh nanti kayak gimana ya kalau udah terjadi ini, aduh nanti gimana ya kalau terjadi ini, karena rasa ingin tahu yang terlalu banyak. Itu adalah generasi milenial. Nah, generasi yang di bawahnya lagi itu tahun 96 sampai tahun 2000-an itu disebut generasi Z. Generasi ini adalah generasi yang sudah nggak tahu lagi gimana sih caranya hidup tanpa teknologi. Karena dari awal mereka lahir, mereka sudah sangat terinfluence oleh teknologi. Gitu ya. Jadi ini adalah generasi yang dimana semuanya sudah serba canggih. Lebih bawahnya lagi ini yang udah anak 2000-an ke atas, ini disebut generasi Alpha. Ini adalah generasi pemimpin berikutnya. Oke. Nah,
dengan begitu banyak generasi yang ada di tengah-tengah kita, ini cuma pembagiannya aja ya, tapi secara umum kita pasti bisa ngelihat perbedaannya. Ini orang ya beda banget sih. Kita sering kan ngomong, lu lahir zaman kapan sih? Kok nggak tahu yang namanya ini? Lu lahir di zaman kapan? Karya aja sering kalau ngobrol sama mama masa lahir zaman kapan sih? Nggak tahu yang namanya handphone. Zaman Karya itu handphone belum terlalu dikenal gitu ya, belum ada waktu mama lahir. Jadi begitu sekarang dikenalin sama handphone, kayaknya lama banget ngajarin dia, gaptek banget. Nah, tapi di sini kita mulai menyadari gitu ya, untuk apa sih saya lahir di zaman ini? Kenapa saya lahir? Kalau Karya adalah generasi milenial, Karya lahir tahun sekitar 80-an gitu ya. Jadi di sini pasti Karya mulai mengenal teknologi. Kalau zaman Karya itu internet gak segampang sekarang. Dulu internet masih harus colok ke telepon gitu ya, baru bisa sambung ke internet. Tapi sekarang jadi awal-awal pengenalan internet. Jadi kalau disuruh tinggalin hal-hal yang berbau sosial media dan lainnya, Karya masih bisa. Karena dulu waktu lahir gak terlahir dengan membawa yang namanya kecanggihan ini. Masih mainnya mainan-mainan tradisional, itu juga masih Karya mainkan dulu zaman Karya. Masih lompat karet. Zaman sekarang siapa coba yang masih lompat karet kalau lu anak kota, ya? Nah, tapi mulai mempertanyakan, kenapa Tuhan izinkan saya lahir di zaman itu? Kenapa enggak saya lahir ketika zamannya baby boomer, ketika selesai perang dunia, atau ketika zaman now di mana saya tidak tahu yang namanya susahnya hidup tanpa yang namanya listrik, tanpa yang namanya internet. Kenapa saya ada di zaman itu? Kita harus belajar untuk peka. Kenapa sih Tuhan taruh saya di sini? Apa yang Tuhan mau di dalam hidup saya? Dan Karya gak bisa memberitahu kamu apa yang Tuhan mau. Cuma kamu yang tahu. Cuma kamu yang bisa mengerti kenapa kamu ada di zaman sekarang. Dan cara taunya gimana? Peka sama panggilan Tuhan, peka sama tujuan Tuhan dalam hidup kamu. Gimana caranya peka? Satu-satunya cara ya dekatkan diri kamu sama Tuhan. Kalau kamu gak dekat sama Tuhan, kamu gak pernah tahu ngapain saya ada di sini. Yang ada terus mengeluh. Mama sih orangnya gitu, adek sih kayak gini aja gak ngerti, diajarin berkali-kali gak paham. Pasti adanya kesel dan marah-marah. Kesel, emosi, bergejolak perasaan karena semua orang gak paham saya. Mama gak paham saya, adek gak paham saya, atau lebih parahnya lagi yang tinggal sama oma jadul banget, kuno banget gitu ya. Semua gak ngertiin kamu. Coba kamu balik. Kenapa kamu yang gak ngertiin mereka? Coba kamu belajar untuk berempati. Kalau kamu adalah mereka, kira-kira seperti apa? Kalau kamu lahir di zamannya oma kamu, di mana yang mereka pikirkan bagaimana caranya selamat dari penjajahan, selamat dari musuh. Itu sudah suatu anugerah buat mereka. Kalau kita anugerah terbesar adalah ketika di sini ada wifi gratis, gitu kan. Tapi buat mereka bisa bertahan hidup, makanya mereka tuh keras banget, disiplin banget. Karena buat mereka disiplin itu penting. Kalau tidak disiplin, tidak akan pernah bisa sukses. Kalau buat kita, aduh ngapain sih mikirin beli rumah gitu ya. Yang penting sekarang ya sekarang aja dipikirin. Yang penting ada internet, semua akses bisa. Tapi belajar untuk Tuhan, saya di sini ngapain? Karya mulai mengevaluasi diri Karya. Di rumah Karya itu ada mama dan papa yang lahirnya tahun 50-an. Itu masuknya di masih generasi baby boomer lah ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang sangat memikirkan gimana caranya bertahan hidup, gimana caranya bisa sukses, gimana caranya supaya punya sesuatu yang settle buat mereka, sesuatu yang tetap buat mereka. Dan anaknya pasti banyak, karena ini adalah dimana zaman kalau banyak anak banyak rezeki. Zamannya mama dan papa Karya, makanya Karya itu sampai sekeluarga itu berempat, bahkan mamahnya Karya itu ber-12 satu keluarga gitu ya, rame banget anaknya. Jadi Karya mulai mikir, zamannya papa dan mama Karya kayak apa ya?
sesulit apa sih mereka hidup? Kenapa mereka selalu melarang kamu jangan boros-boros? Karena buat mereka zaman mereka itu cari duit itu susah banget. Susah banget. Jadi kalau mereka nasehatin kamu jangan boros-boros. Nah, Karya belajar untuk paham. Memang zaman itu sulit sekali untuk bisa bertahan, dapat uang, bisa buat makan itu berat. Perlu perjuangan yang keras banget gitu ya. Nggak kayak sekarang, butuh duit, jual aja barang lewat Tokopedia, lewat apa kayak gitu kan. Gampang banget. Kalau zaman dulu nggak ada, harus usaha keras, keliling, cari duit gitu ya. Usaha datang ke satu rumah, ke rumah yang lain mau beli ini enggak, mengusahakan apa. Itu yang membuat Karya, oh iya, saya harus belajar menghargai apa yang mereka pikirkan, mengerti apa yang mereka pikirkan, belajar menempatkan diri di posisi mereka seperti apa. Lalu Karya tinggal di kakak Karya dan cici Karya yang lahirnya memang jaraknya cukup jauh ya dari Karya, itu sekitar 6 tahun di atas Karya. Dan masanya juga beda, di zaman mereka nggak ada mereka kenal internet. Semuanya mereka gunakan keterampilan tangannya. Jadi kalau dia bilang, kamu jadi orang malas banget sih ngerjain apa-apa, semuanya mau serba cepat-cepat aja, mau yang praktis-praktis aja, sedangkan mereka semuanya mereka usahakan dengan tangan mereka sendiri. Mengetik cepat itu jago banget. Karya itu ngapain sih bisa dilihat ini, sedangkan mereka zaman dulu itu sangat mengutamakan itu. Jadi yuk, Karya punya satu ayat yang boleh kita share sama-sama. Kita buka di 1 Timotius 4 ayat 12. Ini ayat yang Karya yakin kalian sudah sering banget baca dan sudah sangat hafal mungkin. Ayat hafalan mungkin wajib buat anak-anak muda zaman now. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Di sini kita kan masih muda ya, semua kamu pasti masih muda gitu ya. Kenapa saya di tengah-tengah orang tua, di tengah orang-orang zaman yang dulu gitu ya, mama papa kita, kakek nenek kita, kenapa saya ada di situ? Karena kamu diminta untuk menjadi teladan. Teladan dalam hal apa? Ketika berkata-kata, ketika kamu bersikap, ketika kamu mengasihi mereka, ketika kamu menunjukkan kesetiaanmu dan kesucianmu. Zaman dulu mana ada yang hidupnya suka-suka jam 10 itu sudah gak ada yang keluar rumah. Kalau zaman sekarang, wow, jam 10 itu masih keliaran. Gitu ya. Jadi belajar untuk, oh iya ya, saya harus jadi teladan. Kalau mereka pahamnya anak gadis itu harus di rumah yang manis, nggak petakilan gitu ya. Ayo kita belajar untuk jadi teladan buat mereka, jadi contoh, wah anak saya ini luar biasa. Belajar memahami bahwa di zaman mereka seperti itu. Zaman kita sudah nggak update, tapi zaman mereka seperti itu. Satu contoh yang luar biasa yang bisa kita pelajari adalah dari Yusuf. Karya suka banget. Kalian bisa baca di Kejadian 37. Yusuf itu ditaruh di banyak generasi, banyak jenis orang, tapi dia bisa bertahan. Nah, kita mau belajar seperti itu. Jadi anak muda seperti Yusuf yang ada di banyak generasi dan bertahan. Saya percaya, Karya percaya, semua teman-teman muda di sini pasti bisa, pasti mampu, pasti mengerti. Tapi pertama, peka dulu apa panggilan Tuhan, dekatkan dirimu kepada Tuhan, maka kamu tahu kenapa kamu ada di generasi ini. Untuk apa saya ada di generasi ini? Ditempatkan dengan banyak generasi ini ngapain? Buat yang bekerja, kamu juga punya bos yang berbeda generasi, punya anak buah yang berbeda generasi, itu juga kamu harus belajar. Oke, kalau gitu sharing saya sampai hari ini bisa menjadi bahan refleksi buat teman-teman muda sekalian gitu ya. Mulai memikirkan, ngapain saya ada di sini? Untuk apa saya ada di sini? Kenapa saya ada di tengah-tengah generasi yang beda-beda? Mulai renungkan itu dan pikirkan apa sih tujuan Tuhan. Sampai temu, Tuhan Yesus memberkati.